Oke, dikarenakan banyak sekali sekarang orang yang kebalik cara berpikirnya, yaitu gubernur yang jelas-jelas kerja malah dinyinyirin, malah dikritisi habis-habisan, tetapi gubernur yang gak kerja itu malah dibiarin adem ayem aja. Oke, kalau jalan pikir kalian seperti itu, nyinyirin orang yang lagi kerja, maka saya di sini bertugas akan juga men-counter pendapat kalian, kritik kalian dengan cara saya sendiri, yaitu saya akan menunjukkan kinerja Deddy Mulyadi selama dia menjabat kurang lebih 3 bulan terakhir ini. Apa aja prestasi-prestasi yang telah dicapai oleh Deddy Mulyadi dan kebaikannya untuk rakyat di Jawa Barat, bahkan untuk skala nasional. Ayo kita adu lah. Lu kritik orang yang kerja, gua belain orang yang lagi kerja. Kita adu data. Lebih canggih mana, lebih akurat mana data lu yang punya sama data yang gua punya. Oke? Yang pertama, Deddy Mulyadi, kita sama-sama akan baca bareng ya. Di Jawa Barat hanya dalam waktu kurang lebih 3-4 bulan, dalam kurun waktu sesingkat itu, pertumbuhan ekonominya sudah mengalahkan pertumbuhan nasional. Lu mau apa lu? Nyinyirin Deddy Mulyadi. Gua buka nih di sini. Pertumbuhan Jawa Barat yaitu apa? 4,98%. Sedangkan pertumbuhan nasional itu 4,87%. Padahal ibaratnya, mohon maaf, bukannya saya mau membandingkan Prabowo dengan Jokowi, lebih duluan Prabowo jabatnya daripada Jokowi. Memang lingkupnya berbeda. Ini nasional lebih besar dan Jawa Barat lebih kecil daripada nasional ya. Oke, itu yang pertama. Kemudian, dana APBN di Jawa Barat selama Deddy Mulyadi menjabat surplus 3,11 triliun. Ayo adu data. Lu boleh nyinyirin KDM lu, lu boleh jatuhin KDM lu, tapi data nggak pernah bohong, bos. Ayo kita main data. Lu kan akademisi, main data dong. Oke? Itu yang kedua. Yang selanjutnya, hasil efisiensi KDM yang mulai mengurangi iklan, dana iklan, mengurangi apa itu namanya, kendaraan kendaraan untuk jabatan, ya kan, jalan-jalan ke luar negeri dan lain sebagainya. Itu hasil efisiensinya berapa? 5,4 triliun diefisiensikan. Dana efisiensi buat apa? Ngeruk sungai. Bahkan itu pun ngeruk sungai sebagian dari duitnya Deddy Mulyadi itu, ya kan? Bangun jembatan, bangun irigasi, memperbaiki sawah, memperbaiki lahan, mengembalikan lahan menjadi hijau dari dana efisiensi aja. Gak perlu iklan lagi. Yang nyinyir-nyinyir itu adalah yang dulunya dapat anggaran hibah. Media yang dapat anggaran hibah sikat sama Deddy Mulyadi, cukup dengan YouTube-nya dia. Selesai. Selanjutnya, oke, Deddy Mulyadi juga sekarang dapat apresiasi langsung dari Mendagri Tito Karnavian. Gubernur-gubernur yang diem-diem itu apresiasi dari mana? Dari lu, tukang nyinyirin Kang Deddy Mulyadi. Lu diemin mereka, lu bikin mereka nyaman kagak kerja. Apresiasinya dari lu, ya kan? Oke, selanjutnya, realisasi pendapatan Jawa Barat 32%. Realisasi pendapatan Jawa Barat itu sampai 32%. Ini juga mengalahkan realisasi pendapatan nasional. Lu mau apa? Ya kan? Ayo, lu kan ngakunya akademisi, mahasiswa, ya kan? Orang-orang pinter. Nah, ayo kita adu, ya kan? Kita main data aja di sini. Lu silakan mau menjatuhkan Deddy Mulyadi, mau hajar Kang Deddy Mulyadi, dan gua di sini mau belain Deddy Mulyadi. Terserah. Lu mau bilang gua buzzer, mau bilang apa, terserah lu lah. Yang jelas gua gak dapet duit dari Deddy Mulyadi. Gua orang Jawa Timur, bos. Sorry. Tapi gua kalau ngeliat pemimpin yang bagus ya gua dukung, meskipun itu bukan gubernur gue. Oke? Nah, dari ini semua udah kelihatan, itu baru 3-4 bulan, bos. Ini belum 5 tahun. Maka tugas saya adalah mengawal Deddy Mulyadi supaya tetap kinerjanya begitu, amanah. Kalau 3 bulan 4 bulan udah begini, bagaimana 5 tahun, bos? Maka potensi 2029 menjadi RI1 terbuka besar. Apalagi juragannya dia nih,
Prabowo Subianto. Lu tahu Prabowo Subianto itu apa? Kata Gus Dur, orang paling ikhlas di negeri ini, bos. Kalau orang yang paling ikhlas kepada rakyat Indonesia itu Prabowo. Ibaratnya begini, nanti 2029 kalau para pakar politik bilang, wah ini ancaman nih Deddy Mulyadi buat Prabowo, itu cara berpikir licik orang-orang pakar-pakar politik itu, ya kan? Tapi saya berpikirnya itu husnuzon, baik sangka sama Prabowo. Saya percaya omongannya Gus Dur, dia tuh orang paling ikhlas di negeri ini. Kalau seandainya kebaikan untuk bangsa yang bisa dilakukan oleh orang lain, oleh anak bangsa seperti Deddy Mulyadi, maka 100% saya meyakini Prabowo akan mengikhlaskannya, bahkan akan mendukungnya mati-matian buat Deddy Mulyadi. Saya percaya Prabowo. Jangankan Deddy Mulyadi, bos, Anies dulu dianggap itu putra terbaik bangsa, bisa menyelesaikan permasalahan di Jakarta, didukung mati-matian sama Prabowo. Didukung, bos, mati-matian sama Prabowo. Meskipun pada akhirnya kita tahu sendiri di Pilpres kemarin bagaimana sikap Anies kepada Prabowo. Tapi Prabowo ikhlas, bos. Gak ada itu sakit hati apa bagaimana, dimaafkan, bos. Itu buat Anies, ya kan? Ya kalau lu bandingin antara Anies dengan Deddy Mulyadi, itu bagaikan langit dan sumber minyak, bos, ya kan? Jauh jomplangnya. Itu pun dibela lo mati-matian sama Prabowo. Maka saya nggak percaya tuh para pengamat-pengamat politik itu yang bilang Deddy Mulyadi itu menjadi ancaman Prabowo dan bisa aja digoyang. Kagak, bos. Deddy Mulyadi didukung sama Prabowo, gue yakin banget tuh, bos, ya kan? Maka nanti 2029 udah, kalian gak usah khawatir. Jadi nih orang nih, kalau konsisten selama 5 tahun. Makanya biar konsisten, kawal terus nih Deddy Mulyadi. Ada orang berusaha menjatuhkan, lu belain. Ini orang baik, bos, ya kan? Gak peduli lu kemarin pilih siapa tuh di waktu Pilgub Jabar, udah itu lupain. Atau lu partai apa itu udah lupain, bos. Gak usah bawa-bawa partai, gak usah bawa-bawa pilihan waktu gubernur. Sekarang tuh tatap masa depan, bos. Ada orang baik, dukung. Ada orang baik, dukung. Lu kalau mau kritik, lu mau nyinyir, utamakan dulu yang kagak kerja, baru yang kedua yang udah kerja. Jangan yang udah kerja dulu. Otak lu kebalik, bos, kayak udang. Otak lu di pantat akhirnya. Teleknya nih, tainya itu ada di kepala lu. Gua heran dah sama lu pada lu. Aduh, gue gila. Orang yang kerja malah dinyinyirin, malah dikritik habis-habisan. Yang kagak kerja dulu dong, buset. Oke lah ya. Di sini kita tuh mendukung tapi juga mengawal gitu loh. Bayangin 4-3 bulan udah begitu prestasinya. Lu 5 tahun, bos, Jawa Barat bisa menjadi apa? Satu-satunya loh ini kalau beneran nanti jadi presiden, ini sejarah buat bangsa. Gak pernah negeri ini dipimpin oleh orang Sunda. Kali-kali lah ya kan. Demi apa sih? Demi kita, bos, demi warga bangsa ini. Gak usah. Gua heran dah lu pada. Udahlah, bos, gak usah terlalu nyinyir-nyinyir lah, bos. Kalau meskipun dia itu pejabat ya kan, tapi kritik ya kritik kebijakannya loh, bos. Parah nih loh. Oke lah. Terima kasih karena sudah menyimak. Kawal terus Deddy Mulyadi.